Cahaya itu tiba-tiba masuk ke kepala raksasa itu dan perlahan-lahan menetap di dalam. Jiwa Wang Lin dapat dianggap dikelilingi oleh api iblis. Saat rasa panasnya menghilang, jiwanya perlahan-lahan menjadi tenang. Waktu perlahan berlalu lagi. Jangka waktu ini bahkan lebih lama dari sebelumnya. Selama jangka waktu yang lama ini, jiwa Wang Lin perlahan melayang di medan pertempuran asing. Saat jiwanya melayang di kehampaan, banyak makhluk yang mencoba melahap jiwa Wang Lin. Namun mereka semua yang akhirnya dilahap olehnya. Kesadaran dewanya semakin besar, sehingga api jiwa Wang Lin semakin kuat. Semakin meningkat kekuatannya, semakin banyak makhluk yang muncul ingin melahapnya seperti orang gila. Wang Lin sendiri tidak tahu bahwa jiwanya seperti suara raksasa di dunia yang gelap ini. Wang Lin tidak tahu persis berapa lama waktu telah berlalu. Sejak jiwanya terbangun, dia merasa lapar dan melahap beberapa makhluk itu. Dia hanya tahu bahwa setiap kali dia melahapnya, dia bisa merasakan pikirannya menjadi lebih jernih. Akhirnya, Wang Lin teringat saat kelahirannya, 16 tahun bersama orang tuanya, hari-hari di sekte Heng Yue, dan dia akhirnya teringat Teng Huaiyuan. Gelombang kesedihan datang dari jiwanya saat menyadari apa yang telah terjadi. Pada saat terakhir, si Tunan mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkannya dan membawanya ke medan pertempuran asing. Saat dia memasuki celah spasial, mutiara penentang surga mengalami perubahan. Lebih tepatnya, itu menghilang tanpa jejak. Tapi Wang Lin bisa dengan jelas merasakan bahwa mutiara yang menentang surga belum menghilang. Secara misterius, itu menyatu ke dalam jiwa Wang Lin. Karena itulah dia mampu melahap semua makhluk misterius dan kuat ini. Si Tunan tidak mati, tetapi tertidur secara permanen. Hal terakhir yang dia lakukan sebelum tertidur adalah membungkus jiwa orang tua Wang Lin dengan Nation Soul-nya untuk tidur bersamanya. Orang tua Wang Lin bukanlah kultivator, jadi mereka tidak memiliki peluang untuk dihidupkan kembali atau memiliki tubuh. Wang Lin hanya ingin menjaga jiwa orang tuanya tetap ada agar mereka tidak menghilang. Setelah dia memulihkan semua ingatannya, dia menyadari bahwa kesadaran dewanya telah menjadi besar. Tubuh raksasa itu sepertinya tidak mampu menahannya lagi dan mulai rusak. Saat berikutnya, Wang Lin meninggalkan tubuh raksasa itu. Rasa dingin kembali muncul lagi. Dia melayang melintasi angkasa, mencari tubuh berikutnya untuk ditempati. Proses perjalanan melalui kehampaan untuk menemukan mayat yang berbeda ini berlangsung lama. Begitu pula makhluk misterius yang terus mendatanginya dan akhirnya menjadi mangsanya. Melahap makhluk kuat ini lambat laun menjadi kebiasaan Wang Lin. Dia hanya akan berhenti melahapnya saat sedang membela diri. Cukup lama baginya untuk menelusuri ingatannya sendiri, dan itu dilakukannya berkali-kali. Dia mulai menganalisis semua yang telah dia lakukan. Setelah dia selesai menganalisis semuanya, dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan. Saat itulah dia tiba-tiba teringat buku formasi yang dia beli. Dia segera mengingat kembali isi buku tersebut dan mulai mempelajarinya. Ketika dia telah sepenuhnya menguasai formasi dasar dalam buku, dia kembali ke keadaan tidak melakukan apapun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Wang Lin telah melihat banyak celah spasial yang mengarah ke pintu keluar. Namun dia menyadari bahwa ketika kesadaran dewanya semakin besar, celah spasial akan retak ketika dia menghantamnya. Namun setelah 1 atau 2 tabrakan, retakan itu secara otomatis akan menghilang. Tentu saja, 1 atau 2 tabrakan tidak cukup untuk menyebabkan retakan spasial tersebut runtuh. Saat ini dia benar-benar menyerah pada gagasan untuk menemukan tubuh. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak melewati kehampaan. Setiap kali dia menemukan salah satu makhluk misterius itu,
dia akan segera bergegas dan melahapnya. Kehidupan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Setiap kali dia melihat celah spasial, dia akan membanting tinjunya ke dalamnya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mampu menyebabkan retakan spesial runtuh hanya dengan satu atau dua serangan. Namun seiring berjalannya waktu, Wang Lin menemukan bahwa makhluk misterius di kehampaan sepertinya telah menghilang. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menemukan yang lainnya. Sehingga dia meningkatkan cakupan pencariannya. Suatu hari, Wang Lin merasakan kesadaran dewa yang ukurannya serupa dengan miliknya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan kesadaran dewa sekuat miliknya. Saat berikutnya, sebuah suara samar memasuki jiwa Wang Lin. "Kamu lulus uji coba." Sosok itu berkata. Wang Lin kaget mendengarnya. Dia dengan cepat menggunakan metode yang sama untuk mengirim pesan. "Bagaimana aku bisa pergi dari sini?" Meninggalkan tempat ini. Mengapa kamu ingin pergi? Tidak ada cara untuk pergi. Setelah pemilik suara mengirimkan pesan itu, dia perlahan mundur dan menghilang. Wang Lin merenung sedikit. Dia bisa mendengar rasa dingin dalam kata-kata jiwa itu. Dia menyadari bahwa di dalam kehampaan ini ada jiwa dengan kesadaran dewa yang lebih kuat dari miliknya. Mereka masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. Begitu Wang Lin memasuki wilayah orang lain, itu akan menyebabkan pertarungan sampai mati. Setelah pertemuan tak terduga ini, Wang Lin pergi ke arah lain dan menemukan bahwa ada 3 jiwa lagi dengan kesadaran dewa yang besar seperti miliknya. Melalui beberapa pertukaran, Wang Lin menemukan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu menembus celah spasial dalam 1 atau 2 pukulan. Namun tekad Wang Lin untuk kembali sangat kuat. Dia pun akhirnya mendapatkan ide gila. Segera dia menyebarkan persepsi kesadaran dewanya untuk menutupi seluruh wilayahnya. Semakin luas penyebarannya, maka akan semakin kuat gangguan yang ditimbulkannya. Wang Lin dengan hati-hati mengawasi area yang dicakup oleh persepsi kesadaran dewanya. Di sebelah kanannya, celah spasial tiba-tiba muncul. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin mengirimkan sebagian dari kesadaran dewanya ke dalam celah spasial. Saat kesadaran dewanya memasuki celah spasial, dia memotong sebagian dari kesadaran dewanya. Saat retakan spasial menghilang, akhirnya dia kehilangan kontak dengan kesadaran dewanya. Namun ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia menunggu retakan spasial berikutnya muncul. Pada saat ini di suatu tempat di wilayah medan pertempuran asing, terlihat seseorang yang sedang duduk di atas batu raksasa dan sedang menghitung keuntungannya selama bertahun-tahun ini. Namun tiba-tiba, giok transmisinya mulai bergetar. Sosok ini adalah Su Hao yang merupakan murid generasi ke-6 dari Sekte Seni Roh di negara budidaya peringkat 3 Julu. Alis Su Hao mulai berkerut saat dia meletakkan batu giok di dahinya. Dia mendengar sebuah suara yang sangat tergesa-gesa memasuki pikirannya. "Cepat, pergilah ke arah 48 derajat barat laut. Ada sepotong jiwa dewa tanpa pemilik muncul di sana." Orang yang mengirim pesan tersebut adalah teman baiknya yang dia temui di medan pertempuran asing yang bernama Geiyang. Mereka berdua berada di ranah Foundation Establishment tahap akhir. Mereka sering bekerja sama untuk membunuh orang demi harta, sehingga hubungan mereka menjadi sangat baik. Saat Su Hao mendengar ini, ekspresinya langsung berubah dan dia menjadi sangat bersemangat. Jiwa dewa adalah hal yang paling berharga di medan pertempuran asing. Itu bahkan lebih dari sekedar harta sihir. Su Hao tidak memahami kegunaan spesifik dari kesadaran dewa, tetapi dia tahu bahwa ketika dia memasuki medan pertempuran asing, para utusan mencantumkan hal-hal yang diinginkan oleh negara-negara budidaya yang lebih tinggi, dan sisa kesadaran dewa masuk dalam 10 besar. Setelah mereka mendapatkannya,
maka barang-barang yang masuk dalam daftar harus diserahkan, sehingga mereka akan menerima hadiah tertentu. Memikirkannya, Su Hao dengan cepat terbang ke barat laut. Setelah dia tiba, dia melihat banyak orang yang telah berkumpul di sini. Tampak di kejauhan ada penghalang besar yang mengelilingi suatu benda seperti titik biru, dan itu hanya melayang di udara. Mata Su Hao menunjukkan keserakahan. Segera dia menampar tasnya lalu mengeluarkan garpu hitam dan mulai menyerang. Adapun jiwa Wang Lin, dia diam-diam menunggu retakan spasial lainnya muncul. Tiba-tiba, 8 celah spasial muncul dalam kesadaran dewanya. Potongan-potongan kesadaran Dewa Wang Lin dengan cepat memasuki celah dan terputus. Sekarang dia telah mengirimkan 8 bagian dari kesadaran dewanya. Proses ini terus berlanjut. Saat Wang Lin mengirimkan kesadaran yang tak terhitung jumlahnya, kesadaran dewanya menjadi semakin kecil. Dalam 3 tahun ini, medan pertempuran asing telah memasuki keadaan gila. Sejak saat itu, Su Hao dan Keyang mengambil bagian untuk mengumpulkan kesadaran dewa. Hal itu akan muncul setiap hari yang menyebabkan semua orang di medan pertempuran asing menjadi gila. Tak terbayangkan kesadaran dewa sebanyak ini muncul di medan pertempuran asing. Jika negara-negara kultivator tingkat atas mengetahui kejadian aneh ini, maka hal itu akan segera menarik perhatian mereka. Namun dalam 3 tahun ini, mereka belum mengirim siapapun untuk memeriksa medan pertempuran asing. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang-orang yang berada di dalam tidak bisa keluar, dan orang-orang yang di luar juga tidak bisa masuk secara sembarangan. Mungkin salah satu penyebabnya adalah retakan spasial. Dalam dekade terakhir ini, terdapat terlalu banyak retakan spasial, sehingga beberapa pintu masuk dipenuhi dengan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para ahli dari negara kultivator peringkat 4 dan 5 sampai membuat kesimpulan bahwa medan pertempuran asing akan segera runtuh. Sehingga jika sekarang jiwa yang baru lahir masuk, maka itu bisa menyebabkan keruntuhan. Sedangkan jika meminta negara kultivator peringkat 6 memperbaikinya, maka harganya terlalu mahal. Bahkan jika mereka mengetahui berita tentang sejumlah besar kesadaran dewa yang muncul di dalam medan pertempuran asing, mereka tetap tidak akan melakukannya. Dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan fakta bahwa keuntungannya akan dibagi antara negara-negara kultivator peringkat 5. Dan yang paling penting, ada lebih dari 1 medan pertempuran asing, sehingga dianggap tidak perlu memperbaikinya. Aturan umumnya adalah, jika medan pertempuran asing tidak dapat dipertahankan lagi, maka lebih baik ditinggalkan saja. Yang menyebabkan semua ahli menggaruk kepala adalah bahwa medan pertempuran asing ini seharusnya masih bertahan ribuan tahun sebelum runtuh. Namun apa yang sebenarnya terjadi sehingga dalam 1 dekade terakhir dapat mempercepat keruntuhannya? Mereka tidak tahu bahwa semua ini disebabkan oleh jiwa Wang Lin. Jika bukan karena dia menghantam semua celah spasial, ini tidak akan terjadi. Aliran waktu di kehampaan berbeda dengan aliran waktu di medan pertempuran asing. 100 tahun dalam kehampaan hanyalah 1 tahun di medan pertempuran asing. Lebih tepatnya, waktu yang dihabiskan Wang Lin untuk menghantam celah spasial adalah 7 tahun, tetapi terhitung 700 tahun di dalam kehampaan. Pukulan terus-menerus selama 700 tahun dari Wang Lin menyebabkan medan pertempuran asing runtuh lebih cepat. Saat ini tidak ada kultivator dari negara kultivator peringkat 4 dan 5 yang berani memasuki medan pertempuran asing. Mereka hanya bisa mengirim pesan kepada para foundation establishment yang berada di dalam. Mereka menyuruhnya untuk membatalkan pembersihan, bekerja sama untuk mengumpulkan semua kesadaran dewa, lalu pergi melalui susunan transformasi. Wang Lin sudah lupa akan waktu karena jiwanya menjadi semakin kecil
Saat ini, dia tidak lagi harus memutus akal sehatnya, namun dia sedang menunggu retakan spasial yang lebih besar. Pada hari ini, dalam kesadaran Dewa Wanglin, retakan spasial yang beberapa kali lebih besar dari biasanya akhirnya muncul. Tanpa ragu, Wanglin langsung memasukinya. Sementara itu, Mai Liang telah mengincar harta ajaib. Harta ajaib ini sangat mirip dengan cahaya hitam yang pernah dilihatnya sebelumnya. Keduanya bisa terbang sendiri. Dia telah mengejar harta karun ini selama 3 hari dan dia benar-benar kelelahan. Dia tersenyum masam pada pedang ungu di depannya dan diam-diam berpikir jika interpitnya tidak dicuri, mungkin dia bisa dengan mudah menyusulnya dan tidak akan terlalu lelah seperti saat ini. Memikirkan tentang interpitnya, dia tidak bisa tidak memikirkan tentang cahaya hitam itu. Dalam lebih kurang 10 tahun ini, dia tidak bisa tidak berfantasi tentang harta karun itu. Karena harta karun itu dikejar oleh anggota klan iblis raksasa, maka itu pasti harta karun yang menentang surga. Setiap kali dia memikirkannya, dia hanya bisa menghela nafas. Saat berikutnya, Mai Liang bergumam pada dirinya sendiri. Terowongan teleportasi untuk keluar dari sini tidak akan dibuka lebih awal atau terlambat, tetapi tepat ketika batas waktu 50 tahunku habis. Tapi apapun yang terjadi, aku akhirnya bisa pulang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, situasi di sini menjadi terlalu berbahaya. Itu semua karena kesadaran dewa yang telah muncul. Setelah aku mendapatkan pedang terbang itu, aku akan kembali ke titik berkumpul. Adik junior, kamu harus menungguku. Kamu tidak bisa menolak saudara senior ini. Aku memang seseorang yang kasar, namun aku satu-satunya yang benar-benar mencintaimu. Setelah 50 tahun ini berlalu, seperti apa rupa adik juniorku sekarang? Dia mengembangkan metode Dewa Perang. Dan ku dengar metode itu memiliki kemampuan untuk membuatnya tetap terlihat muda. Jadi paling banyak dia akan terlihat berusia 30 tahun. Jika dia sudah menjadi wanita tua, sebaiknya aku menyerah saja. Dari puluhan orang dari kuil Dewa Perang yang datang ke sini, hanya tersisa sekitar 10 orang. Begitu aku kembali, para tetua akan memusatkan sumber daya padaku dan membantuku untuk berkultivasi. Pil yang kuterima sebelumnya sangat ampuh. Hanya meminum 1 pil akan membuatku awet muda. Setelah aku pulang, aku akan terlihat seperti pemuda yang berusia 20 tahun. Berkat itu, aku bisa memiliki wanita manapun yang kuinginkan. Mai Liang tersenyum nakal saat dia tiba-tiba mendapatkan motivasinya. Saat Mai Liang merasa bangga, 2 berkas cahaya tiba-tiba mendekatinya. Dalam sekejap mata, mereka tiba di sebelah Mai Liang. Salah satu berkas melewatinya menuju pedang ungu, menampakkan seorang pemuda yang berusia sekitar 30 tahun. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menangkap pedang terbang itu dan melemparkannya ke dalam tasnya tanpa berkata apa-apa. Dia kemudian berbalik untuk menatap Mai Liang dengan dingin. Sinar cahaya lainnya merupakan seorang pria parubaya berpakaian hitam. Dia berdiri di belakang Mai Liang dan tersenyum tipis padanya. Ekspresi Mai Liang berubah saat dia berkata, "Su Hao Qiyang." Dia mengeluh di dalam hatinya. Dia pernah melihat orang-orang ini dari kejauhan sebelumnya. Keduanya punya nama yang buruk karena suka membunuh orang untuk mencuri hartanya. Mai Liang dengan tegas merobek tas pegangannya dan melemparkannya ke arah Su Hao. "Rekan-rekan kultivator, inilah semua yang kutemukan selama aku berada di sini. Kalian bisa memiliki semuanya. Aku hanya menginginkan hidupku." Su Hao terkejut. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan kekuatan jiwanya, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu adalah orang yang paling tidak berdaya yang pernah kutemui, tetapi juga paling praktis. Baiklah, aku akan melepaskanmu kali ini. Nyahlah." Mai Liang sedikit merasa lega dan hendak mundur,
namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia batuk dan memuntahkan seteguk darah saat pedang terbang menembus dadanya. Tubuhnya bergetar ketika dia merasakan hidupnya terkuras habis. Dia memaksa tubuhnya untuk berbalik dan melihat Geyang sambil berkata, "Kamu..." Geyang melambaikan tangannya. Saat pedang terbang itu terbang kembali ke arahnya, dia pun berkata, "Aku tidak pernah mengatakan aku akan melepaskanmu." Segera dia pergi tanpa melihat ke arah Mei Liang. Su Hao mengeluarkan suara dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Geyang membunuh Mei Liang karena dia membenci kenyataan bahwa Mei Liang memberikan tas pegangan kepadanya. Dia dan Geyang memiliki kesepakatan. Tas berisi itu adalah milik siapapun yang mendapatkannya terlebih dahulu, dan mereka tidak dapat memperebutkannya lagi. Jika Mei Liang memberikan tas berisi itu kepada Geyang, maka Su Hao akan melakukan hal yang sama. Kesadaran Mei Liang sudah kabur ketika bayangan adik perempuan juniornya muncul di hadapannya. Dia secara bertahap menutup matanya. Tepat pada saat itu, celah spasial besar muncul di sebelah Mei Liang dan jiwa besar keluar. Saat jiwa itu muncul, dia berhenti dan dengan cepat masuk ke dalam tubuh Mei Liang. Mata Mei Liang tiba-tiba terbuka dan sinar cahaya keemasan keluar dari matanya. Luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Segera dia pulih sepenuhnya dan terdengar ada suara dingin keluar dari mulutnya. "Teng Huaiyuan, aku Wang Lin akan kembali." Tiba-tiba semua kesadaran dewa milik Wang Lin yang ada di medan pertempuran asing mulai bergetar. Potongan-potongan kesadaran dewa satu demi satu berkumpul menuju Wang Lin dari seluruh medan pertempuran asing. Saat ini, kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati setiap kultivator yang memiliki kesadaran dewanya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.